Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Budi Sucipto dan teman-teman kelas Dinamika Kelompok A yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Hafiz Fadilah atau saya sendiri, Taufik Ainun Najib, dan Wendy Juan Ardli. Kali ini akan mempresentasikan materi mengenai Cohesion and Development yang termasuk ke dalam chapter 5 buku Group Dynamics. Jadi learning outcomes dari chapter ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sources of cohesion, developing cohesion, consequences of cohesion, dan yang terakhir adalah application, explaining initiations. Untuk overview dari chapter ini, kita akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan group cohesion dan apa saja sumber-sumbernya. Lalu berikutnya kita juga akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara cohesion itu berkembang dari waktu ke waktu di dalam sebuah kelompok. Lalu yang berikutnya kami juga akan membahas mengenai apa saja konsekuensi positif dan konsekuensi negatif dari cohesion. Dan yang terakhir kami akan menjawab pertanyaan apakah inisiasi akan meningkatkan kohesi. Ya, jadi sebelumnya secara etimologi kohesi itu berasal dari bahasa Latin yakni haesus yang artinya cling to atau melekat. Nah, definisi kohesi itu sendiri bisa diartikan sebagai solidaritas, unity atau integritas dari sebuah kelompok. Nah, jadi dari definisi dan etimologi kohesi itu sendiri bisa disimpulkan bahwa kohesi itu adalah sesuatu yang sifatnya merekatkan atau tingkat kerekatan dari kelompok itu sendiri. Nah, apakah kelompok tersebut kohesif atau tidak dapat ditentukan dari sumber-sumber yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi sumber-sumber dari cohesion itu sendiri terbagi menjadi 5. Sebelum saya menjelaskan kelimanya, saya akan memberikan gambaran mengenai dua kelompok yang sama-sama kohesif akan tetapi memiliki sumber kohesi yang berbeda sehingga menghasilkan cohesiveness yang berbeda pula. Nah, sebagai contoh, di sini di sebelah kiri ada gambar yang menggambarkan orang-orang profesional. Mereka bekerja secara profesional di dalam lingkungan kantor. Nah, mereka setiap hari selalu mengerjakan rutinitas yang sama sehingga menghasilkan cohesiveness dalam diri mereka. Dan mereka termasuk ke dalam kelompok yang produktif. Akan tetapi, secara hubungan interpersonal, mereka sebenarnya tidak begitu menyukai satu sama lain dan bahkan bisa membenci satu sama lain. Nah, sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah gambar dari serial TV The Big Bang Theory, di mana kelompok ini termasuk ke dalam kelompok yang tidak produktif, akan tetapi mereka memiliki kohesi yang membuat mereka dapat berpindah dari satu masalah ke masalah lainnya tanpa menghilangkan sinkronisasi dari kelompok mereka sendiri. Nah, kedua kelompok yang sama-sama kohesif ini adalah contoh dari dua kelompok yang memiliki sumber kohesi yang berbeda. Nah, contoh barusan itu juga termasuk ke dalam prinsip equifinality. Di dalam teorinya, equifinality menyebutkan bahwa suatu state dari kelompok yang berasal dari titik tertentu dapat menghasilkan titik yang jauh berbeda. Nah, artinya setiap kemungkinan yang terjadi di dalam kelompok itu yang melibatkan sumber-sumber kohesi itu sendiri dapat menghasilkan hasil kerekatan kelompok yang berbeda dari kelompok lainnya karena ada proses yang berbeda pula di dalamnya, seperti itu. Oke. Nah, yang pertama itu adalah jenis social cohesion yang ini kohesi yang berasal dari hubungan sosial atau interaksi antara individu dengan kelompok atau individu dengan individu lainnya yang berada di dalam kelompok. Nah, social cohesion ini erat hubungannya dengan attraction. Attraction adalah ketertarikan dari anggota kelompok antara sesama lainnya untuk menjadikan mereka sebagai satu kesatuan kelompok yang utuh. Nah, jadi ada attraction ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah interpersonal attraction. Jadi
interaksi atau ketertarikan antara satu orang dengan orang lain di dalam kelompok yang sama, itu disebut sebagai interpersonal attraction. Jadi mereka masih menganggap diri mereka sebagai individual, akan tetapi karena terdapat attraction yang di dalam kelompok itu, sehingga mereka lama-kelamaan menjalin interaksi yang akhirnya menciptakan kohesi di dalam kelompok itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah group level attraction. Apabila seseorang, sekumpulan orang telah menjadikan telah memiliki identitas sebagai kelompok. Jadi orang lain itu yang belum menjadi anggota kelompoknya akan mengalami yang dinamakan group level attraction ini, karena mereka melihat satu kesatuan kelompok orang yang dianggap sebagai satu identitas tersebut, sehingga orang yang dari luar kelompok ingin menjadi anggota kelompok tersebut. Berikutnya adalah task cohesion. Nah, task cohesion ini sendiri adalah yang perlu digarisbawahi adalah komitmen yang terbagi atau a shared commitment di antara para anggota untuk mencapai sebuah tujuan yang menghasilkan pada kapasitas untuk secara sukses melakukan tindakan atau hal yang terkoordinasi di dalam kelompok itu. Nah, task cohesion ini didorong oleh group motivation, yakni adalah motivasi yang sama di dalam antara anggota kelompok untuk mencapai satu tujuan. Seperti contohnya adalah kelompok tim olahraga seperti itu, yang akan dijelaskan pula keterkaitannya dengan film Remember the Titans. Nah, berikutnya adalah collective efficacy. Collective efficacy ini adalah tingkatan di mana setiap anggota itu telah memiliki keyakinan antara sama lain, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat melakukan suatu task bersama-sama secara sukses. Nah, kalau setelah mereka yakin bahwa mereka dapat melakukan sesuatu itu, tingkat berikutnya itu adalah kolektif potensi, di mana satu kelompok itu lebih percaya diri lagi dan menantang dan berekspektasi bahwa mereka akan sukses di task-task berikutnya, dan akhirnya menantang diri mereka sendiri untuk melakukan hal yang lebih hebat lagi. Seperti itu. Nah, untuk case study dari Remember the Titans sendiri, task cohesion terjadi ketika kelompok SMA gabungan tersebut memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengalahkan tim-tim lawan apabila mereka bersatu. Nah, hal ini tuh diindikasikan ketika dalam suatu permainan melawan SMA yang unggulan juga, pada saat itu mereka melakukan warming up atau pemanasan yang tidak biasa, yang menunjukkan bahwa mereka percaya diri dan mereka telah menunjukkan kekompakan tim mereka untuk melawan SMA tersebut. Nah, berikutnya adalah collective cohesion. Collective cohesion ini adalah tingkatan di mana setiap orang di dalam grup telah mempersif atau menganggap solidaritas di dalam kelompok itu ada, dan setiap member mengidentifikasi diri mereka di dalam kelompok. Artinya, ini ada hubungannya dengan entitativity, yakni persepsi di dalam kelompok bahwa setiap orang itu adalah suatu entitas di dalam sebuah kelompok dan bukan individual lagi. Jadi identitas itu telah terbentuk sebagai satu kesatuan yang tidak lagi memisahkan diri sebagai individual yang memiliki latar belakang berbeda-beda, contohnya kayak gitu. Nah, berikutnya adalah belonging atau rasa memiliki bahwa dia adalah bagian dari grup tertentu dan dia akan merasa kehilangan apabila dia keluar dari grup tersebut. Itu yang disebut dengan belonging. Lalu ada pula identity yang berkaitan dengan identity fusion theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat menyatukan kepribadian mereka apabila mereka telah mencapai tingkatan kohesi yang begitu tinggi yang sumbernya dari collective cohesion ini. Nah, identity yang telah terfusion ini dijelaskan bahwa mereka dapat melakukan self-sacrifice seperti heroism, lalu
tingkat pengorbanan terhadap kelompoknya pun menjadi lebih tinggi. Gitu. Berikutnya adalah emotional cohesion. Emotional cohesion ini kohesi yang didasarkan pada emosi. Termasuk di dalamnya itu ada pride, esprit de corps, dan intensitas afektif lainnya. Nah, yang pertama di sini bisa digarisbawahi adalah group level emotion. Group level emotion ini adalah mood state atau keadaan emosi yang bersifat kolektif. Artinya setiap anggota memiliki emosi dan mood yang tersinkronisasi, seolah-olah tersinkronisasi, sehingga seolah-olah mereka telah mencapai konsensus terhadap perasaan yang mereka alami. Nah, berikutnya ada relational cohesion theory. Jadi, menurut teori ini, kohesi itu meningkat seiring emosi positif dalam suatu grup itu meningkat juga. Nah, emosi positif itu dianggap menghasilkan kohesi yang meningkat secara spontan selama rutinitas atau aktivitas rutin yang terjadi di dalam kelompok. Nah, menurut teori ini juga, semakin sering sebuah kelompok itu melakukan rutinitas atau mengalami rutinitas yang sukses, nah maka semakin positif emosi yang mereka alami. Nah, karena mereka rutin mengalami kejadian-kejadian bersama dan mengalami rutinitas bersama, semakin positif emotion mereka, dan akhirnya terbentuklah kohesi yang tinggi pula dari hasil emosi yang positif tersebut. Nah, ini adalah case study dari Remember the Titans. Terjadi sebuah emotional cohesion yang saya sadari dari film ini, ya ini teori yang berkaitan dengan relational cohesion theory. Jadi pada awalnya dua SMA yang digabungkan ini, yang mayoritas adalah orang kulit hitam dan kulit putih, pada awalnya sering mengalami clash yang bersifat rasial, yang konflik ini pun sering terjadi sampai mereka digabungkan di dalamkan sebuah camp yang bertujuan untuk melatih mereka gitu. Nah, terus karena di dalam camp tersebut mereka ditempa oleh coach Boone, mereka akhirnya memiliki ketertarikan atau kerutinitas yang tadi rutin, karena mereka sering mengalami aktivitas yang rutin selama di camp tersebut, akhirnya terbentuklah emosi positif bersama-sama. Nah, emosi positif yang dihasilkan dari latihan tersebut akhirnya menciptakan kohesi di dalam kelompok mereka. Hal ini terbukti setelah mereka pulang dari camp latihan tersebut, mereka menjadi tim yang lebih harmonis dan lebih unified. Sehingga bisa memenangkan pertandingan-pertandingan yang mereka hadapi berikutnya. Nah, berikutnya ada structural cohesion. Structural cohesion ini diartikan sebagai kohesi yang berasal dari integritas struktural yang termasuk koherensi normatif, terus kejelasan peran, lalu juga kekuatan dan densitas antara hubungan yang mengaitkan member anggota satu sama lain. Nah, dalam slide ini ditampilkan dua struktur yang berbeda dari dua tim. Dua tim ini adalah tim yang diobservasi oleh Sheriff and Sheriff pada tahun 1953 dan 1956. Nah, jadi bisa dilihat di sini Bulldogs itu memiliki struktur yang sifatnya itu hanya memiliki satu orang dengan popularitas paling tinggi. Nah, sementara kelompok Red Devils ini memiliki dua orang yang memiliki yang popularitasnya hampir sama tinggi. Dan kalau kita lihat ke bawahnya, hubungan internasional di antara member-member Bulldogs itu lebih banyak yang berkaitan sama lain, dalam artian kohesinya itu lebih tinggi dibandingkan kalau kita lihat kelompok Red Devils yang anggotanya ke bawah-bawah itu tidak begitu banyak hubungannya sama lain, tapi cuman ke atas, ke orang yang memiliki popularitas tertinggi dua itu aja. Nah,
ini adalah kohesi yang dimaksud dari sumber kohesi struktural. Jadi struktur tertentu itu bisa menghasilkan kohesi dengan tingkatan yang berbeda pula, intinya kayak gitu. Nah, Sheriff ini telah membuktikan melalui risetnya bahwa tim Bulldogs dan tim Red Devils memiliki tingkat kohesi yang berbeda. Nah, case study dari Remember the Titans terjadi juga structural cohesion yang saya sadari dalam film ini, yaitu sebelumnya kelompok dari SMA gabungan ini dia memiliki tim yang mirip-mirip strukturnya dengan tim Red Devils, di mana dua orang tertinggi yang paling memiliki posisi paling tinggi itu adalah Boone dengan Coach Yost, antara Coach kulit hitam dan Coach kulit putih. Nah, setelah Boone ini berhasil menciptakan otoritas yang lebih tinggi dan Boone pun akhirnya percaya dengan Boone ini, bisa dilihat bahwa koordinasi tim di dalam kelompok SMA gabungan tersebut menjadi lebih baik dan hubungan antara anggotanya memiliki hubungan yang lebih interaktif satu sama lain dibandingkan sebelumnya mereka hanya percaya ke coachnya masing-masing karena mereka tidak percaya ke coach yang kulit hitam, orang putih tidak percaya ke coach kulit hitam dan murid yang kulit hitam tidak percaya ke coach kulit putih. Nah, terus dari struktur tim SMA gabungan ini yang mirip dengan struktur Bulldogs, bisa dilihat bahwa ada beberapa orang yang akhirnya tidak memiliki popularitas yang tinggi, bahkan sangat rendah gitu, hampir nol. Nah, salah satunya yang saya sadari ini adalah karakter Ray, yang dia sampai akhir pun tidak bisa menerima kalau orang-orang kulit hitam itu adalah orang-orang yang harus diterima dan nggak boleh dibeda-bedakan kayak gitu. Karena Ray tidak bisa menerima orang-orang kulit hitam sampai akhir, dia menjadi orang yang berada di struktur paling bawah yang hanya memiliki hubungan relatif dengan orang-orang yang itu saja kayak gitu kurang lebih. Nah, itu adalah hubungan struktural cohesion dengan film Remember the Titans. Ya, mungkin sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wendy. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Budi dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Wendy. Kali ini saya akan menjelaskan tentang assumption and assessment dalam cohesion and development. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, konsep dari group cohesion ini itu juga sudah didefinisikan berbeda oleh ahli-ahli yang berbeda pula ya. Jadi seperti kita tahu tuh banyak definisi yang menjelaskan tentang group cohesion ini, dan juga ini juga bisa dilihat dari berbagai aspek. Misalkan contohnya ada yang melihat dari aspek perasaan di antara anggota-anggota kelompok, feeling of attraction-nya, kemudian juga ada juga yang melihat pada fokus pada moralnya atau trust-nya antara satu anggota dengan anggota lainnya. Nah, tapi secara umum kita bisa melihat ada 3 asumsi yang berkaitan dengan group cohesion ya. Yang pertama ada multi-component assumption, di mana asumsi ini menjelaskan bahwa terdapat banyak faktor berbeda yang berkontribusi pada kesatuan atau unity atau cohesion dari suatu kelompok ya. Nah, misalnya saja seperti yang kita lihat pada film Remember the Titans, di mana The Titans ini yang sebetulnya awalnya ini masih berseteru karena perbedaan ras, kemudian bisa berkembang itu loh menjadi teman, bahkan sahabat. Itu justru lebih dari sekedar teman satu tim ya, rekan satu tim seperti itu. Mereka bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian mereka juga bisa mengidentifikasi dengan tim mereka, kemudian juga mereka bisa bermain sepenuh hati dengan kebanggaan. Nah, seperti itu. Dan juga grup tersebut bisa highly structured, sehingga akhirnya mereka bisa selalu bangkit di situasi-situasi yang penting ya, sehingga mereka akhirnya bisa memenangkan pertandingan demi pertandingan, sehingga akhirnya menjadi juara ya. Seperti itu contohnya. Nah, misalnya saja, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam multi-component assumption ini juga ada banyak komponen ya, misalkan ada komponen sosial, komponen budayanya, kemudian komponen persamaan nilai juga ada yang bisa menjadi
faktor yang berkontribusi pada kesatuan kelompok. Kemudian juga ada namanya multi-level assumption, di mana asumsi ini memandang kesatuan kelompok sebagai proses bertingkat dari komponen yang pertama satu ke komponen yang lainnya. Misalnya saja, pertama-tama orang tuh melihat dari tampilan luarnya saja akhirnya menyatu. Kemudian setelah mengenal lebih dalam, orang tersebut itu punya satu karakteristik lain yang sama ya, misalkan mungkin seperti sukuannya, seperti mungkin agamanya, dan dari situ orang bisa bersatu gitu loh. Mungkin juga dari pola pikir yang sama akhirnya mereka bisa bersatu, dan juga dari karakteristik yang selanjutnya ditemukan itu juga bisa menjadi satu proses bertingkat ya, dari satu komponen kemudian setelah mengenal lebih dalam ada komponen lain juga ditemukan yang ternyata sama, akhirnya mendorong satu kelompok itu untuk menyatu. Kemudian ada juga multi-method assumption, di mana karena kesatuan kelompok itu ada banyak sisinya, kita bisa melihat dari segi apapun, maka kita juga bisa menggunakan berbagai macam metode untuk mengukur tersebut ya, baik dalam metode kualitatif maupun dari metode kuantitatif. Nah, kemudian kita masuk pada LO 5.2, yakni developing cohesion, yang mana secara umum akan membahas 3 hal ya. Yang pertama ada theories of group development, kemudian ada 5 stages of development, dan yang terakhir ada cycles of development ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai teori-teori terkait dengan pembentukan suatu kelompok ya. Di mana secara umum ada 2 teori yang menjelaskan hal ini ya. Pertama ada successive stage models, kemudian ada cyclical models. Nah, menurut successive stage models teori ini menjelaskan bahwa suatu kelompok itu terbentuk melalui serangkaian tahapan-tahapan terpisah seiring dengan berkembangnya suatu kelompok ya. Nah, misalkan dari satu kelompok yang awalnya masih belum mengenal satu sama lain, kemudian mengenal, sempat ada konflik juga, dan akhirnya bisa bersatu kembali, bisa solve semua konflik yang ada, sehingga akhirnya bisa perform dengan baik, dan akhirnya bisa mencapai hasil terbaik, seperti itu. Yang mana tahapan-tahapannya akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya. Kemudian ada juga cyclical models, di mana suatu kelompok ini diasumsikan terbentuk melalui siklus tertentu yang terdiri atas beberapa fase yang terus berulang seiring waktu. Misalnya, hampir sama seperti successive stage, hanya saja mungkin dari satu fase itu bisa saja kembali ke fase sebelumnya. Seperti itu, secara simpelnya ya, secara sederhananya. Nah, jika kita kaitkan dengan film Remember Titans ini, kita bisa tahu bahwa awalnya ini para pemain tim Titans ini merasa tidak nyaman dengan rekan-rekannya yang berbeda ras gitu loh kan, karena kan masih ada segregasi antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih ya. Dalam camp latihan di Gettysburg itu mereka dipaksa untuk bersatu oleh si pelatih si Herman Boone ini. Nah, namun ada turning point-nya ini setelah si Herman Boone ini membawa mereka untuk lari di pagi buta jam 3 pagi, sehingga akhirnya sampai di pemakaman Gettysburg yang bersejarah itu, dan akhirnya si pelatih ini memberikan motivational speech yang mendorong orang-orang di tim tersebut untuk bisa bersatu demi kemenangan, seperti dan rela berkorban seperti orang-orang yang sudah gugur di medan perang di Gettysburg itu. Nah, setelah ini pemain ini perlahan-lahan mulai mampu bersatu dan melupakan perbedaan ras di antara mereka, yang akhirnya mendorong mereka untuk bisa terus bersatu dalam sebuah tim, berjuang bersama-sama sehingga akhirnya meraih tujuan mereka, yakni menjadi juara di state championship. Nah, kondisi tersebut tentu sesuai dengan teori successive stage models, di mana suatu kelompok bisa menjadi kohesif setelah melewati berbagai tahapan yang akhirnya bisa menyatukan mereka, yang mana tahapan-tahapannya akan kita bahas dalam bahasan berikut. Nah, jadi kita akan membahas tentang 5 stages of development ya. Jadi, karena kelompok ini adalah sekumpulan manusia ya, sekumpulan orang, yang mana orang juga pasti mengalami perkembangan dari satu tahap ke tahap selanjutnya sampai di akhir hidupnya. Maka begitu pula halnya dengan kelompok, yang mana dalam pembentukannya pasti mengalami beberapa tahap gitu loh. Nah, ini juga sesuai dengan teori dari Bruce Tuckman ya, yang mana si Bruce Tuckman ini mengemukakan bahwa pembentukan kelompok itu terbagi jadi 5 tahap, yang mana dikenal sebagai 5 stage model of group development. Nah, secara umum model ini menjelaskan 5 tahap pembentukan kelompok, yakni mulai dari forming yang merupakan tahap orientasi dari kelompok, kemudian storming yang mana ini tahap puncak-puncaknya konflik dari kelompok yang menentukan apakah kelompok ini bisa
terus berjalan atau tidak. Kemudian norming ini secara umum adalah tahap untuk membentuk structure dari satu kelompok. Kemudian performing ini adalah work stage atau performance stage dari kelompoknya. Kemudian journeying, yakni berhasil atau tidaknya suatu kelompok, itu ditentukan dari sini. Maksudnya dilihat dari sini, itu adalah hasil akhir dari pencapaian tujuan kelompoknya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai tahap forming ya, yakni di orientation stage, yang merupakan tahap awal dari terbentuknya suatu kelompok, di mana kita tahu bahwa satu kelompok yang tentunya masih baru, pasti kan orang-orangnya mungkin hanya mengenal sedikit atau bahkan tidak saling mengenal sama sekali, sehingga interaksi di antara anggota kelompok tentu saja masih sedikit. Sedangkan mungkin saja tensi yang ada di antara anggotanya masih cukup tinggi, gitu loh. Karena bisa saja masih ada grudge gitu di antara satu anggota kelompok dengan kelompok yang lain, dan kemudian mereka disatukan dalam satu kelompok yang sama. Nah, umumnya para anggota ini dalam kelompok yang masih forming ini menunjukkan tindakan yang masih cenderung berhati-hati, karena baik dalam bertindak maupun dalam memberikan pendapat agar tidak mengganggu ketenangan dalam kelompok dan juga tidak menimbulkan konflik-konflik baru yang tidak diinginkan ya. Nah, kemudian para anggota ini juga belum memiliki peran yang jelas dalam kelompok, sehingga mereka masih mencari-cari sebetulnya peran mereka dalam satu kelompok itu apa. Mereka tuh banyak bertanya seperti itu, kayak what does the team offer me, what is the expected of me, will I fit in, seperti itu contohnya. Nah, kemudian untuk dapat saling memahami, setiap anggota kelompok ini masing-masing saling mencari informasi mengenai sesamanya. Nah, dari sini mereka bisa mengenal orang-orang yang ada di dalam kelompoknya, dan juga bisa mencari nih peran apa yang bisa mereka ambil di dalam kelompok tersebut ya, seperti itu. Nah, di akhir tahap ini, kemudian para anggota kelompok akhirnya bisa saling mengenal, ya at least mengenal nama, seperti itu. Dan komunikasi di antara mereka bisa mulai terbuka lah ya, seperti itu. Dan tentunya forming ini sebetulnya masih bergantung pada seorang pemimpin, seperti yang kita bisa lihat pada kasus di film Remember the Titans, di mana sebetulnya secara tidak langsung pelatih Herman Moon ini bertindak sebagai pemimpin meskipun tidak secara langsung berada dalam kelompoknya ya. Jadi awal pembentukan dari kelompok The Titans ini yang awalnya berasal dari murid-murid 2 SMA yang berbeda, yaitu antara George Washington School dan Hammond High School, yang kemudian digabung menjadi T.C. Williams itu, yang akhirnya membentuk tim Titans ya. Nah, jadi pelatih Herman Boone yang baru ditunjuk ini membawa mereka ke training camp di Gettysburg, yang mana waktu awal berangkatnya saja para pemain ini sudah diperintahkan untuk duduk berdampingan di dalam bus, tapi bukan dengan rekannya yang biasanya, melainkan dengan rekannya yang berbeda ras. Jadi orang kulit putih harus berdampingan dengan kulit hitam duduknya. Selain itu, para pemain juga diharuskan untuk berbagi kamar dengan rekan-rekannya yang berbeda ras juga, serta diwajibkan pula untuk mengenal dan mempelajari keseharian dan kebiasaan mereka, agar saling mengenal ya. Dan tentu saja karena itu pasti masih ada rasa-rasa awkward, sehingga belum terjadi banyak komunikasi di antara para pemain, dan bahkan tidak jarang ini akan menimbulkan konflik ya, karena adanya perbedaan yang di antara mereka yang cukup kontras dan masing-masing dari mereka belum menerima itu, sehingga kita masuk pada tahap storming. Oke. Nah, jadi secara umum tahap storming ini ditandai dengan adanya lack of unity ya, kekurangnya kesatuan antara individu dalam satu kelompok ya. Karena mungkin setelah ada identifikasi perbedaan-perbedaan, baik yang terlihat maupun yang tidak, seperti itu. Kemudian di tahap ini masalah juga mulai muncul dalam tim. Dan ada banyak hal yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Misalnya dengan adanya ketidakpuasan antar anggota ya. Baik antara anggota terhadap sesama anggota maupun juga anggota terhadap pemimpinnya, sehingga terjadi konflik-konflik yang mungkin terjadi seperti itu. Nah, dengan adanya konflik tersebut pasti tensinya juga makin tinggi, dan persaingan antar individu untuk mencapai otoritas, kepemimpinan, dan peran-peran yang memiliki prestis tinggi itu juga meningkat seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain, adanya konflik dalam tahapan ini juga secara tidak langsung pasti akan mendorong setiap anggota untuk memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada ya. Sehingga kita juga tahu bahwa tahapan ini kemudian menjadi kunci dalam pembentukan dan keberlangsungan kelompok. Dan tentu saja dibutuhkan penyelesaian konflik yang baik agar kelompok bisa tetap bertahan. Nah, dengan kata lain, stage storming ini merupakan tahap di mana banyak tim tuh gagal karena
tidak adanya penyelesaian konflik yang baik, sehingga antara satu anggota dengan anggota lainnya itu tidak bisa saling kompromi, saling memahami, dan saling menghargai, sehingga ya sudah, mereka tidak bisa jalan lagi dan berhenti di jalan, sehingga ya seperti itu. Dan jika kelompok ini bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di tahap storming, maka tentu akan menjadi suatu hal yang bagus untuk kelompok tersebut, karena mereka akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk bisa saling menyatu. Nah, dalam film Remember the Titans, sebetulnya sempat ada bolak-balik juga antara tahap forming dengan stormingnya. Dimana untuk stormingnya sendiri kita lihat juga di awal ketika tim ini sudah tiba di kamar asrama di Gettysburg masing-masing, terjadi pertengkaran antara dua pemain penting di baik tim kulit putih dan tim kulit hitam, yakni Gary Bertier dari pihak kulit putih dan Julius Campbell dari pihak kulit hitam. Yang mana mereka berada di satu kamar yang sama dan mereka bertengkar hanya karena si Julius Campbell ini memasang poster di kamarnya dan Gary Bertier tidak suka dengan itu. Seperti itu. Sehingga bahkan melebar menjadi pertengkaran dalam satu tim ya, yang semuanya menghampiri mereka berdua dan akhirnya saling bertengkar seperti itu. Nah, ini juga kemudian yang sempat menjadi sorotan oleh pelatih Herman Boone yang kemudian membuat aturan baru ya ketika makan siang dan makan malam itu. Nah, dari sesi makannya ini, si Louis Lastik ini pemain yang bisa dikatakan paling berat di tim itu dicap pengkhianat oleh para pemain kulit putih karena mengingat dia adalah murid baru, dan selain dia berkulit putih, dia justru malah dekat dengan pemain-pemain yang berkulit hitam, sehingga pemain-pemain berkulit putih mencap dia sebagai pengkhianat ya. Nah, sempat juga di luar konflik-konflik yang terjadi antara pemain-pemain yang berbeda ras ini, ketidaksetujuan beberapa pemain terhadap metode kepelatihan dari Herman Boone yang cukup keras itu juga menjadi satu konflik tersendiri ya, antara si anggota dengan pemimpinnya itu. Nah, bahkan yang sempat menjadi puncak dari konflik ini adalah sempat terjadi pertengkaran di akhir sesi latihan antara pemain kulit putih dan pemain kulit hitam yang sedang berebut untuk minum air ya. Dan ini juga hal yang cukup sepele, sehingga kemudian Coach Boone ini bertindak ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap norming ya. Untuk kelompok-kelompok yang sukses melewati tahap storming ini akan bisa lanjut ke tahap ini dengan langsung ya. Oke, jadi dalam tahap norming ini, setelah adanya konflik pada storming, kelompok pasti menjadi lebih stabil, lebih terorganisasi, dan tentunya lebih menyatu. Nah, anggota tim ini juga sudah cukup merasa nyaman satu sama lain. Selain itu juga mereka bisa menjadi lebih mempercayai satu sama lain, saling mendukung, dan semakin kooperatif hingga akhirnya menjadi kohesif, menjadi menyatu. Tentu saja ini sebuah progres yang bagus bagi sebuah kelompok, dan sudah mulai muncul tanda-tanda untuk progres yang lebih baik lagi ke depannya ya, tentu saja. Nah, masalah-masalah yang menyebabkan konflik ini sudah mulai teratasi, dan interaksi antar individu juga semakin meningkat, dan komunikasi antar individu juga semakin terbuka. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di tahap ini masih ada perbedaan pendapat di antar individu ya. Tetapi para anggota atau individu ini juga lebih cenderung untuk menyelesaikannya dengan cara yang lebih elegan istilahnya ya, lebih elegan dibandingkan dengan cara fisik, yakni dengan diskusi dan negosiasi yang konstruktif. Namun, sebetulnya tantangan dari tahap norming ini adalah anggota tim juga bisa menjadi lebih santai, sehingga mereka mungkin bisa menggampangkan tanggung jawab yang ada, seperti itu. Nah, dalam film Remember the Titans ini, tahap norming terjadi ketika, ya lebih tepatnya setelah Coach Herman Boone ini memberikan motivational speech di dekat pemakaman Gettysburg itu ya. Sehingga kemudian pemain-pemain ini menjadi sadar bahwa kesatuan dan bersatuan dalam itu sangat penting, terlepas dari apapun ras mereka ya. Sehingga itu juga yang akhirnya mendorong tim ini untuk kemudian bisa menyatu. Seperti itu. Nah, sebetulnya tanda-tanda awal persatuan itu sebenarnya dimulai dari di sesi latihan malam setelah lari pagi itu, si Jerry dan Julius ini bercanda di tengah-tengah, di akhir sesi latihan, bercanda dengan strong side, left side, strong side, left side. Nah, dan para pemain yang merupakan rekan-rekannya itu, baik yang kulit putih maupun kulit hitam, juga sangat impress lah dengan itu, sehingga
akhirnya mereka juga terdorong untuk ya udahlah kita padu aja gitu, kita harus jadi makin menyatu. Nah, bahkan ketika pemain baru yang namanya Ronnie Bass ini, yang anak pindahan ini baru bergabung dengan tim, dia juga bisa cepat nyetel dengan timnya karena ya itu tadi, timnya aja sudah menyatu kan, apalagi pemain-pemain barunya ini bisa jadi cepat nyetel karena mereka bisa terbantu lah adaptasinya untuk situ. Nah, selain itu dengan adanya camp yang dilakukan oleh tim pelatih termasuk dari Herman Boone dan Bill Yates itu, hubungan antara pemain ini makin erat lah ya, baik yang kulit putih maupun kulit hitam, sehingga bahkan ya lebih jauh lagi bisa menumbuhkan persahabatan antara pemain-pemain kulit hitam dan kulit putih seperti yang terjadi pada Gary dan Julius. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada performing ya, di mana dalam tahap ini produktivitas dan efektivitas kelompok ini semakin meningkat tentunya ya. Nah, dan di tahap ini pula konflik-konflik yang mungkin terjadi itu juga semakin berkurang karena kelompok juga tidak lagi benar-benar berfokus pada hubungan interpersonal. Dan hubungan interpersonal sendiri juga bisa jadi sudah terbangun dengan sangat baik pada tahap sebelumnya, sehingga kelompok pada akhirnya lebih berfokus pada bagaimana caranya untuk mencapai tujuan. Nah, dalam tahap ini biasanya proses pemimpin juga sudah terasa lebih mudah karena semua orang sudah bisa bekerja dengan baik tanpa harus diberikan tuntunan atau arahan ya. Dan bahkan jika ada satu anggota kelompok yang tidak hadir atau tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, kelompok juga tetap bisa perform maksimal ya. Meskipun tetap terganggu juga, tapi tetap bisa perform dengan baik. Nah, secara umum, progres suatu kelompok ini menuju produktivitas dan efektivitas maksimum juga dipengaruhi oleh seberapa dewasa para anggota dalam kelompok. Nah, kedewasaan para anggota dalam kelompok ini tentu akan mendorong percepatan pertumbuhan produktivitas dan efektivitas kelompok menuju tingkat maksimumnya. Nah, dalam film Remember the Titans, kita lihat bahwa dalam tahap ini, tim Titans ini kita tahu mulai meraih kemenangan demi kemenangan di bawah kepelatihan Herman Boone dan Bill Yates. Dengan rekornya mereka 9 pertandingan tidak terkalahkan sepanjang turnamen State Championship itu ya. Nah, tentu dalam tahap ini kita juga melihat bahwa setiap elemen dalam tim ini sudah berfokus pada bagaimana caranya untuk terus memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Seperti itu. Sehingga akhirnya mereka bisa menang, 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 dan menang. Dan di sini kita juga bisa melihat ada dua key moments-nya ya, di mana seperti yang sudah disebutkan dalam teori tadi bahwa ketika satu anggota itu hilang atau tidak hadir, itu tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja dari tim tersebut secara keseluruhan. Contohnya seperti ketika si ref ini cedera ya, tangannya patah, dan kemudian tim ini tetap bisa menang ketika si pelatih ini melakukan pergantian dengan memasukkan Ronnie Bass, yang akhirnya jadi man of the match lah seperti itu. Kemudian juga yang bahkan lebih parah lagi adalah ketika kapten timnya, Gary Bertier ini kemudian mengalami kecelakaan hebat yang tabrak mobil, ketabrak truk itu, sehingga akhirnya dia lumpuh ya, dan tentu saja tidak bisa bermain lagi untuk selanjutnya. Nah, tetapi ini juga tidak menghentikan langkah mereka untuk terus memenangkan pertandingan dan mencapai babak final, karena memang sudah adanya kesatuan yang sudah dibentuk pada tahap-tahap sebelumnya. Kemudian tahap terakhir adalah adjourning, di mana tahap ini adalah tahap akhir dari terbentuknya satu kelompok ya, perkembangan satu kelompok lebih tepatnya, sekaligus menandai berakhirnya peran anggota dalam sebuah kelompok. Nah, secara umum, kita mengetahui dua cara bagaimana suatu kelompok itu selesai atau bubar, yakni planned dissolution dan spontaneous dissolution. Nah, planned dissolution ini adalah terjadi ketika suatu kelompok berhasil mencapai tujuan akhirnya ya, atau berhasil menghabiskan sumber daya yang sudah disediakan dan untuk harus dihabiskan itu. Dan satunya lagi, spontaneous dissolution adalah dissolution yang terjadi ketika suatu kelompok gagal untuk mencapai tujuan akhirnya. Nah, baik planned dissolution maupun spontaneous dissolution itu menimbulkan distress ya. Akan tetapi, dalam spontaneous dissolution, distress yang ditimbulkan justru akan jauh lebih besar. Karena memang ada beban akan kegagalan itu, sehingga para anggota itu akan cenderung untuk saling menyalahkan ya. Nah, kemudian setelah adjourning ini, tentu independensi meningkat karena kan sudah tidak menjadi bagian dari kelompok.
Tapi di sisi lain rasa emosional setelah pembubaran kelompok itu juga meningkat karena setelah kelompok itu bubar, pasti personal support di antara para anggota juga akan berkurang seperti itu. Nah, dalam film Remember the Titans, kita kembali lagi, tahap adjourning ini dicapai oleh tim Titans ketika mereka pada akhirnya berhasil memenangkan pertandingan final secara dramatis di detik-detik terakhir ya. Sekaligus pada akhirnya mereka berhasil menjuarai state championship di Virginia dengan rekor tidak terkalahkan. Ini 13 pertandingan ya, tidak terkalahkan. Itu sepanjang kejuaraan tersebut. Nah, selain itu, sebagai juara dari state championship Virginia itu, mereka pun juga melaju ke babak nasional. Dan bahkan tidak hanya itu, mereka juga berhasil menjadi runner-up pada akhirnya di kejuaraan nasional meskipun tanpa kehadiran sang kapten Gary Bertier yang dipastikan lumpuh dan tidak bisa bermain lagi. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan mengenai cycle of development. Nah, sebetulnya five stage model yang sudah dijelaskan sebelumnya kan merupakan bagian dari successive stage theory yang tadi dikemukakan oleh Bruce Tuckman ya. Akan tetapi pembentukan kelompok ini atau perkembangan kelompok kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan pola tersebut. Kadang juga bisa kembali lagi ke pola sebelumnya. Yang mana ini juga sesuai dengan cyclical model. Seperti itu. Nah, dalam cyclical model ini kan kita juga sudah mengetahui bahwa ada kemungkinan bahwa dari satu kelompok itu bisa kembali ke tahapan sebelumnya dan bisa kembali lagi ke tahapan sebelumnya. Seperti itu. Sehingga muncul juga suatu teori yang namanya equilibrium model yang dikemukakan oleh Robert Fred Bales, di mana equilibrium model ini merupakan analisis konseptual terhadap pembentukan kelompok yang mengasumsikan bahwa fokus dari satu kelompok itu bisa terus berganti antara tugas-tugas dan hubungan personal antar individu. Dan juga, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, dari satu kelompok ini, setelah mereka mencapai fase tertentu, mereka ada kemungkinan untuk kembali ke fase sebelumnya ketika suatu masalah terjadi. Kemudian ada juga pengembangan dari teori equilibrium model ini, yakni punctuated equilibrium model, di mana teori ini merupakan teori pembentukan kelompok atau perkembangan kelompok yang serupa dengan equilibrium model. Tetapi perbedaannya adalah teori ini juga mengasumsikan bahwa kelompok seringkali melewati periode dengan perubahan yang sangat cepat, yang bisa menjadi turning point dari satu kelompok tersebut. Apakah mereka bisa terus berkembang atau justru malah tidak, sebaliknya, seperti itu. Nah, dalam film Remember the Titans ini, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana equilibrium model dan punctuated equilibrium model itu bisa terjadi dalam perkembangan satu kelompok ya. Nah, equilibrium model ini adalah ketika, contohnya adalah ketika kecelakaan hebat yang dialami oleh Gary Bertier ini membuat seluruh pemain Titans ini merasa kehilangan satu sosok pemain penting gitulah, key playernya. Sehingga tentu dibutuhkan pemain yang bisa menggantikan posisinya dalam tim utama, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dari performing ini ketika tim inti yang udah terbentuk itu kan kemudian kembali menjadi norming karena kehilangan satu pemain pentingnya, sehingga mereka harus bisa bangkit lagi tanpa Gary Bertier dan untuk bisa perform lagi, dan akhirnya berhasil mereka juara. Kemudian dalam film yang sama juga terkait dengan punctuated equilibrium model juga terjadi satu turning point dalam perkembangan tim Titans ya, terutama yang ini setelah Herman Boone ini membawa seluruh pemain untuk lari di pagi buta ya, untuk menyusuri pemakaman Gettysburg itu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tentu saja motivational speech yang diberikan oleh pelatih Boone ini membawa dampak yang besar ya terhadap para pemain, sehingga mereka bisa untuk sadar gitu loh bahwa mereka harus bersatu untuk bisa menang tanpa melihat ras dari setiap pemain ya. Seperti itu, karena pada akhirnya semua manusia itu sama. Oke, saya Taufik Lanjut akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini. Jadi selanjutnya itu ada consequences of cohesiveness. Itu terbagi menjadi 3, yaitu member satisfaction and adjustment, yang kedua ada group dynamics and influence, yang ketiga ada group productivity. Nah, konsekuensi dari cohesiveness ini adalah kelompok yang intens adanya konflik
dan hubungan emosional timbal balik. Nah, jadi intensitas ini mempengaruhi anggota kelompok sehingga timbul suatu keadaan yang tidak menentukan atau biasa kita kenal sebagai dinamika suatu kelompok itu, dan secara langsung mempengaruhi kinerja kelompok baik secara positif maupun negatif. Nah, kohesif ini menghasilkan serangkaian konsekuensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada member satisfaction and adjustment. Nah, tentunya untuk membuat member merasakan kenyamanan atau merasakan adanya rasa kepemilikan itu tentunya masing-masing individu kelompok itu memiliki perbedaan kemampuan keahlian, kemudian kondisi pribadi, dan juga pengalaman dan lain-lain sebagainya, sehingga diperlukan suatu hal yang dapat individu dari anggota kelompok tersebut untuk mencapainya, dan dalam proses pencapaian tersebut mestinya terdapat memiliki preferensi yang sama, baik itu segi obrolan ataupun segi motivasi diri, kemudian selera dari untuk meluangkan waktu bersama ataupun yang lainnya. Umumnya di berbagai kelompok dalam lingkungan industri atau dan pendidikan itu, orang-orang yang menjadi anggota kelompok ini itu biasanya sangat kompatibel, di mana kelompok yang kohesif ini memiliki maksudnya dari anggota ini memiliki tingkat kepuasan dan kesenangan yang lebih besar daripada anggota kelompok yang tidak kohesif. Sehingga dari kohesif grup ini menciptakan kepuasan dan kenyamanan yang tinggi dalam kelompok. Dan juga kohesif ini menciptakan suasana tempat kerja yang lebih sehat. Jadi lebih sehat yang saya maksud sini adanya dukungan psikologis dari masing-masing individu anggota kelompok, di mana mereka ini saling merespon satu sama lain, merespon hal-hal yang positif, entah itu dari segi saling mendukung ataupun sebagai satu sama lain menyemangati satu sama lain, sehingga timbullah rasa kenyamanan dan kepuasan itu sendiri. Dan mungkin ya anggota kelompok tersebut terhindar dari rasa kecemasan satu sama lain atau rasa canggung satu sama lain. Terlebih lagi masalah mereka lebih sedikit menderita masalah sosial dan mental pribadi. Dan member satisfaction and adjustment ini nggak selamanya positif, jadi ada yang negatifnya. Jadi apabila suatu ketika dari kelompok tersebut kehilangan anggota grup mereka, itu dapat mempengaruhi secara emosional, dan hal tersebut satu sama lain itu bakal saling pro dan kontra emosionalnya, dan dapat menghancurkan suasana tempat kerja. Kemudian ada dynamics, group, and influence. Itu dari kelompok kami menjadi dua. Yang pertama ada positif dan negatif, yang kedua ada negatif. Dan dari yang positif sendiri itu, yang pertama itu ada anggota kelompok yang kohesif ini memiliki kecenderungan untuk
berkomunikasi lebih baik. Artinya seperti yang saya tadi bilang, bahwa satu sama lain itu merespon dengan positif satu sama lain, sehingga tidak ada kecanggungan dan komunikasi berjalan dengan lancar dan lebih baik daripada anggota kelompok yang tidak kohesif. Dan hal tersebut dengan kohesif meningkat, tentunya maksud saya dengan komunikasi yang lebih baik, tentunya dinamika internal juga meningkat, di mana ya ada butuh penyesuaian gitu. Yang tadinya hal tersebut itu satu sama lain tidak memiliki kesamaan, sehingga timbullah dinamika internal. Selain itu juga adanya capaian tujuan yang harus dicapai itu sebagai pressure dari kelompok tersebut, sehingga hal tersebut dari masing-masing individu anggota tim itu memiliki komitmen untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga perasaan bertanggung jawab pada tujuan kelompok itu meningkat. Dan negatifnya, untuk kohesivitas yang tinggi ini biasanya individu akan kehilangan jati diri, di mana individu anggota tim ini sangat bergantung dengan teman-temannya di anggota tersebut. Dan kalaupun hal tersebut satu sama lain timbul kehilangan jati diri, itu menimbulkan adanya etnosentrisme. Ya, di mana etnosentrisme ini seperti lebih mengunggulkan tim, bahwa tim tersebut ini itu mereka dapat mencapai tujuan bersama-sama, sehingga menimbulkan rasa kepuasan dan mereka saling membanggakan diri bahwa tim mereka ini mampu menyelesaikan tugas dengan secara bersama-sama, dan timbullah etnosentrisme gitu, sehingga merendahkan anggota kelompok yang lainnya. Terus juga adanya negatif dari ini. Jadi kesamaan pola pikir dari individu anggota kelompok ini menghilangkan opsi atau pertimbangan lain untuk diperhatikan. Jadi bisa aja salah satu memberikan solusi, dan yang lainnya jadi ikutan setuju tanpa memperhatikan pilihan opsi pertimbangan lain. Padahal kita nggak tahu kalau opsi pilihan atau pertimbangan lainnya itu malahan lebih lebih solutif daripada opsi yang diberikan dari salah satu anggota tersebut. Terus juga ada konformitas tinggi, di mana individu anggota kelompok tersebut bertahan di dalam grup dan mencegah anggota lain keluar kelompok. Jadi dengan adanya rasa kenyamanan dan satu sama lain udah solid lah kelompok itu, sehingga mereka udah sangat nyaman dan timbullah konformitas tinggi. Terus ada group productivity. Nah, di group productivity ini dalam performance relations
Keberhasilan kelompok kohesif ini sebagian terletak pada peningkatan koordinasi anggotanya. Dalam kelompok yang tidak kohesif, kegiatan anggota itu lebih tidak terkoordinasi dan terputus-putus gitu. Jadi tidak terhubung. Tapi dalam kelompok kohesif, kontribusi setiap anggota itu emang cocok dan dengan anggota kelompok lainnya, sehingga cohesion group ini lebih unggul daripada cohesion group. Hubungan satu sama lain yang saling melengkapi ini sebagai penggerak yang meminimalkan konflik antar individu manusia dalam tim tersebut. Jadi anggota kelompok kohesif ini semuanya terbagi dengan tugas kelompok dan tuntutannya. Dan hal ini berbicara bagaimana tugas harus diselesaikan dengan tuntas dan saling mengisi yang menopang suatu tujuan, yang menopang suatu tim dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, kelompok yang kohesif ini kemungkinan besar akan mengungguli kelompok yang tidak kohesif ketika tugas kelompok membutuhkan tingkat interaksi, intensitas interaksi, dan saling ketergantungan yang tinggi. Jadi hal tersebut itu menimbulkan kinerja kelompok yang cenderung stabil. Dan biasanya dalam cohesion performance relation ini lebih berguna di kelompok lebih kecil. Sedangkan di the performance cohesion relation ini lebih menekankan hubungan timbal balik. Jadi ketika sebuah kelompok bekerja dengan baik pada tugas yang diidentifikasikan, tingkat kohesi dalam kelompok ini meningkat. Tetapi jika gagal, muncullah ketidakharmonisan, kekecewaan, dan hilangnya semangat dari masing-masing individu tersebut. Nah, dalam menerapkan the performance cohesion relationship ini tidak serta-merta instan. Artinya hal ini membutuhkan step by step dari waktu ke waktu, sehingga yang tadinya dari step pertama harus menyesuaikan antara individu terlebih dahulu, kemudian setelah mencapai tujuan dari kelompok tersebut, saling mengenal satu sama lain, sehingga akhirnya memiliki di mana adanya rasa kekompakan tersendiri. Dan biasanya the performance cohesion relationship ini biasanya lebih berguna diterapkan di kelompok yang besar. But application initiations itu ada dua, karena ada cohesion initiation, yang kedua ada hazing. Cohesion and initiation. Jadi biasanya untuk menjadi sebuah bagian dari kelompok tersebut, untuk menunjukkan rasa komitmen calon individu anggota kelompok kohesif itu, mereka sendiri menginisiasi mengorbankan suatu hal kayak dari segi waktu, kemudian sumber daya, dan juga sumber daya pribadi dan juga tenaga
itu mereka menginisiasi, menunjukkan performa sehingga hal tersebut dapat sehingga kelompok tersebut di kelompok klasik tersebut itu dapat menilai komitmen dari calon individu. Dan tentunya setiap ingin calon individu anggota ingin bergabung dengan tim yang kohesif, kelompok yang kohesif, itu dari kelompok kohesifnya tersendiri memiliki standar. Oke, selanjutnya ada hedging. Jadi hedging ini merupakan suatu praktik yang diberikan suatu kelompok kohesif kepada calon anggota baru berupa suatu tindakan-tindakan yang dapat memberikan suatu keberanian atau komitmen, menunjukkan komitmen. Namun hal ini bukan dari inisiasi dari calon anggota baru, melainkan dari kelompok kohesif itu tersendiri. Nah, yang pertama itu ada bonding independence. Jadi kelompok kohesif ini memberikan suatu tindakan khas atau suatu tindakan yang memang hal tersebut itu membuat calon anggota baru itu seakan-akan memiliki menderita untuk bergabung dengan kelompok, sehingga seperti kayak calon anggota ini memiliki rasa ketergantungan pada kelompok tersebut sebagai sumber dukungan dan penerimaan. Kemudian ada juga dominasi. Di sini inisiasi berfungsi untuk memperkenalkan anggota baru ke urutan hierarki grup dan persyaratan untuk mengenali dan menghormati dominasi. Kemudian ada komitmen. Nah, di komitmen ini hedging membutuhkan komitmen substansial dari pendatang baru dan berfungsi untuk menyingkirkan individu yang tidak mau memenuhi permintaan grup. Nah, dalam hal ini seperti calon anggota baru itu menunjukkan suatu tindakan yang menandakan hal tersebut itu sebagai komitmen dia untuk bergabung dengan bergabung dengan kelompok kohesif tersebut. Kemudian terakhir ada tradisi. Tradisi ini biasanya diberikan turun-temurun dari anggota pendiri kelompok kohesif tersebut. Apakah hedging efektif? Nah, dari praktisi berpendapat bahwa hal tersebut jarang digunakan, sehingga hedging ini tidak tepat dinilai kurang kohesif. Terlebih lagi apabila hedging ini dilakukan sebagai bentuk yang mengarah pada perpeloncoan atau ranah pelecehan. Kemudian kaitan dengan film Remember the Titans, di bagian member satisfaction and demand group itu pada film tersebut terjadi ketika awal pembentukan tim, di mana Coach Herman Boone mempersatukan kedua kelompok ras dengan memberikan pandangan sebuah tujuan tim. Jadi sebelum memberikan tujuan itu terdapat dynamics group berupa perbedaan pendapat, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian ada grup productivity dan hedging. Dengan adanya tekanan dari Coach Herman Boone, individu dalam tim memiliki tingkat produktivitas dan relatif yang meningkat.
Kemudian adanya hedging ini saat anggota kelompok baru bergabung dengan tim dengan gaya rambut yang baru. Dan salah satu anggota tim kayak merosting anggota tim baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.